Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumil amma ba'du fa ma'asyiral muslimin rahimakumullah usikum wa nafsi bi taqwallah wa azalul taqwa wa sadaqal muslimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan rahmatnya kita dapat menunaikan syariat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, di mana ketika terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari, Rasulullah SAW melaksanakan rangkaian ibadah, yaitu sholat, kemudian menyampaikan khutbah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian acara yang kita selenggarakan ini betul-betul ittiba Rasul, sehingga seluruh rangkaian ibadah kita mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam surat Fussilat ayat 37 Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan bahwa gerhana bulan atau gerhana matahari pada hakikatnya membimbing manusia untuk cerdas di dalam memahami kebesaran dan keagungan Allah. Allah berfirman, wa min ayatihil lailu wan naharu was-samsu wal qamaru la tasjudu lis-samsi wala lil qamari wasjudu lillah alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari maupun bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya jika kamu hanya menyembah kepadanya. Surat Fussilat 37 ini jelas Allah membimbing hambanya bahwa ciptaan itu tidak patut disembah, tidak patut diibadahi, tidak selayaknya dimintai pertolongan, keselamatan dan lain sebagainya. Karena Tuhan yang berhak disembah adalah Tuhan yang menciptakan segalanya, mulai dari pergantian siang dan malam, putaran bulan, bumi dan matahari, dan berbagai planet yang ada di angkasa raya. Maka kepada Allah lah sepantasnya disujudi, dirukui, diibadahi. Allah melarang janganlah bersujud kepada matahari maupun bulan. Namun apa yang terjadi? Bahwa manusia masih tetap saja menganggap matahari itu sebagai Tuhan yang harus disembah. Karena itu kemudian disebut dengan dewa matahari. Bahkan tidak hanya matahari, api pun juga disembah oleh kaum Majusi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan di dalam surat Yasin ayat 40, la samsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullu fi falaki yasrahun. Tidaklah mungkin bagi matahari itu mendapatkan bulan,
dan melampaui, dan malam pun tidak mungkin mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Surat Yasin ayat 40 ini menegaskan bahwa kekuasaan Allah itu mengatur peredaran bulan dan matahari. Secara otomatis berdampak munculnya waktu siang dan malam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur secara eksak sesuai dengan sunnatullah, yaitu masing-masing planet itu beredar pada porosnya masing-masing. Masing-masing berjalan di relnya masing-masing. Tidak ada yang bergeser, tidak ada yang terlalu cepat maupun terlalu lambat. Ayat ini kalau kita merujuk pernyataan dari pakar dari NASA mengatakan bahwa planet terkecil yang besarnya 12.000 besar kali bumi, apabila bergeser dari porosnya sekian mili, bukan sekian senti, sekian mili, maka akan menyemburkan bola api yang mengandung kekuatan nuklir. Dan ketika bola api yang mengandung kekuatan nuklir itu sampai nyerempet planet yang lain, maka akan terjadi ledakan dahsyat, dan itulah kehancuran alam semesta. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa menakjubkannya peredaran bulan, matahari, bintang, bumi kita ini masing-masing tunduk dengan sunnatullah, masing-masing sami'na wa ata'na. Tidak ada yang kecepatan, tidak ada yang keterlambatan, tidak akan ada yang bergeser ke kiri maupun ke kanan. Karena itu akan dampaknya menjadi dahsyat sekali. Ayat ini juga menjelaskan betapa harmonisnya peredaran semua yang diciptakan oleh Allah, serba harmonis. Kalau sampai menyimpang dari sunnatullah, maka keharmonisan itu menjadi hancur. Profesor almarhum Buya Hamka pernah menggambarkan, jangankan sebesar ciptaan Allah yang namanya bulan dan matahari, kaki kita ini diciptakan oleh Allah dengan bergantian melangkah. Ketika kaki kanan melangkah, kaki kiri sadar bahwa pada saatnya kaki kiri pun akan melangkah. Apa jadinya? Kalau ketika kaki kanan kita ini melangkah, kaki kiri juga ikut melangkah, kayak vampir jadi, atau kayak kanguru jadi. Namun itulah harmonisnya, indahnya ciptaan Allah, karena semua tunduk dengan sunnatullah. Kaki bergantian melangkah, tidak ada kaki yang melangkah bareng atau mundur bareng. Dan itu pun masih disumbang dengan lambaian tangan. Sehingga apa? Tubuh kita ketika berjalan itu menjadi seimbang dan harmonis, tidak mudah capek. Karena apa? Kaki melangkah bergantian, tangan pun lambaiannya juga bergantian. Itulah keharmonisan ciptaan Allah dalam diri kita. Belum lagi ciptaan Allah yang harmonis berupa segala macam planet, galaksi yang ada di angkasa langit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Surat Yasin ayat 60 juga menegaskan wa kullu fi falaki yasma'un. Jadi masing-masing mereka beredar pada garis edarnya. Dalam perspektif kehidupan manusia, manusia itu terus beredar dari bayi menjadi remaja, menjadi dewasa, tua renta, dan akhirnya mati. Itulah peredaran manusia. Dalam peredaran manusia juga ada yang bergantian, gantian jadi pejabat, gantian jadi penguasa,
gantian memerankan apa saja, dan gantian antara hidup dan kelahiran. Karena itu manusia hidup ini tidak ada yang abadi. Sebagaimana rollingnya bulan dan matahari, kalaupun terjadi posisi yang sama, sejajar, sehingga sinar matahari tidak bisa ditangkap oleh bulan karena terhalang oleh bumi, itu pun tetap dalam kuasa Allah, mereka tidak akan benturan. Maka sesungguhnya dalam hidup ini tidak perlu ada benturan, karena hidup itu harus bergantian. Kalau orang ingin hidup terus dan tidak mati-mati, malah tidak sempurna. Karena kematian itu merupakan kesempurnaan hidup. Karena kalau orang tidak mati-mati malah tidak sempurna. Sama dengan bayi, kelahiran bayi adalah tanda kesempurnaan bayi. Karena kalau bayi tidak lahir-lahir malah tidak sempurna. Kan belum pernah kita dengar berita kalau bayi itu sampai brengosen di rahim ibunya. Nggak ada itu. Begitu 9 bulan sekian hari waktunya lahir lagi. Itu tanda kesempurnaan bayi, yaitu kelahiran. Nah, kematian juga tanda kesempurnaan hidup. Karena kalau orang tidak mati-mati malah nggak sempurna. Dan yang harus dipahami adalah bahwa kematian itu proses perpindahan hidup. Dari hidup di dunia pindah untuk hidup di akhirat. Namanya mati. Kalau pindah hidup dari rahim ke dunia, namanya lahir, tapi tetap meninggalkan rahim. Demikian pula ketika harus mengakhiri hidup di dunia, namanya meninggal dunia, tapi untuk hidup di akhirat. Nah, maka hidup ini harus sadar bahwa semua beredar pada porosnya masing-masing, dan semua hidup itu bergantian. Siang dan malam adalah sebuah ayat Allah bahwa hidup ini gantian. Rumah yang Bapak Ibu tempati itu gantian. Kadang kita beli rumah miliknya orang, berarti rumah itu dari miliknya orang berganti menjadi milik kita. Kalau kita meninggal, gantian jadi milik anak kita. Kalau anak kita meninggal, ganti anak cucu kita. Cucu kita jual, ganti rumah itu dipakai oleh orang lain. Nah, dunia ini juga harus gantian. Sadar akan gantian, insya Allah hidup ini akan damai. Tidak rakus, tidak serakah, tidak angkara murka, tidak ingin terus-menerus jadi pejabat, tidak ingin terus-menerus menduduki posisi-posisi basah kuyup. Oleh karena itu, kullun fi falaki yasbahun, sangat menakjubkan, sangat menakjubkan. Karena itu sesungguhnya seluruh ciptaan Allah itu kalau direnungi dengan hati, dengan pikiran yang jernih, maka kesimpulan akhir adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Jamaah sekalian rahimakumullah. Lantas kalau kita sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat kauniyah seperti ini, lantas apa yang harus kita lakukan? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk. Ketika mengalami gerhana bulan seperti malam ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna samsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitum zalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Rawahul Bukhari, nomor hadis 1044. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membentengi iman kita. Jangan sampai muncul tafsiran bahwa terjadinya gerhana bulan atau matahari adalah disebabkan karena adanya kematian atau kelahiran. Tapi terjadinya itu semua
merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, sehingga tidak boleh berpikir spekulasi. Sedangkan yang dipikirkan adalah eksak. Perjalanan bulan dan matahari serta bumi kita ini per detik sudah bisa dihitung. Karena itu yang eksak jangan dipikirkan dengan pendekatan spekulasi. Dulu zaman kita kecil, masyarakat kita ini kalau ada gerhana bulan itu malah melihat bulan sambil mukuli apa yang bisa dipukul. Ketemu kentongan ya dipukul, ketemu manci ya dipukul, ketemu wajan ya dipukul. Ibu-ibu hamil disuruh masuk ke lorong tempat tidur. Ayam yang mengeram juga disuruh jingkrak-jingkrak, goyang dompet. Sehingga, itu pola pikir spekulatif yang tidak ketemu dengan ayat-ayat kauniyah yang serba eksak. Alhamdulillah kita melihat perkembangan zaman seperti sekarang ini. Malam ini banyak masjid yang menyelenggarakan sholat gerhana bulan. Malam ini pula banyak yang sedang berkhutbah menyampaikan kebesaran Allah melalui ayat kauniyah yang sedang kita saksikan bersama. Oleh karena itu jangan ada pikiran-pikiran spekulasi, apalagi yang berbau mistik, kemudian diramal. Besoknya buka primbon 1001 tafsir mimpi. Tidak ada hubungannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agar orang beriman itu tidak berpikir macam-macam tentang terjadinya gerhana bulan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi petunjuk. Jika melihat hal tersebut, maka berdoalah kepada Allah. Bertakbirlah, mengagungkan dan membesarkan Allah. Kerjakanlah sholat, alhamdulillah kita sudah mengerjakan, dan bersedekahlah. Dan nanti setelah ini ada donatur yang bersedekah sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita harus pandai mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari seluruh peristiwa baik yang kita alami maupun yang kita saksikan. Karena itu berdoalah kepada Allah, doa apa saja, dan bertakbirlah, membesarkan asma Allah, dan kerjakanlah sholat dan bersedekahlah. Dan sedekah ini masuk ke dalam kriteria yang sangat, amalan yang sangat istimewa. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terjadinya gerhana apapun, apa matahari atau bulan, atau peristiwa apapun yang terkait dengan kebesaran Allah, hendaklah dijadikan sebagai nasihat. Said Qutb pernah mengatakan bahwa Allah di dalam memberi nasihat itu bentuknya dua macam, yaitu ayat dan kematian. Ayat itu wujudnya dua, ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Ayat qauliyah yang difirmankan Allah. Jadi seluruh ayat-ayat Al-Quran itu nasihat berupa ayat qauliyah. Sedangkan berbagai peristiwa yang kita temui atau yang kita alami itu adalah nasihat dalam bentuk ayat qauliyah. Yang kedua, nasihat Allah itu berupa kematian. Kematian adalah nasihat tanpa kata. Maka yang hidup harus sibuk membaca nasihat tanpa kata itu. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Urkubul mayyiti inda salasin." Perhatikan keadaan mayat itu dalam tiga hal. Pertama, kalau mayat itu di keningnya ada keringat, di kelopak matanya ada air mata, kemudian bibirnya senyum, qad nazalat rahmatan minallah, sungguh telah turun rahmat Allah kepadanya, merekalah orang yang wafat membawa ciri-ciri husnul khotimah. Sebaliknya, ketika kalian melihat orang yang sakaratul maut ngorok seperti sapi disembelih atau seperti gadis tercekik, lantas di tubuhnya ada bercak-bercak merah kehitam-hitaman seperti terkena pecut, dan bibirnya mengkerut sambil mengeluarkan busa,
qad nazalat azaba minallah, sungguh telah turun azab Allah kepadanya, dialah orang yang wafat membawa ciri suul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin, sedikit yang sudah saya sampaikan ini mudah-mudahan menambah wawasan kita, menambah keimanan kita tentang kebesaran dan keagungan Allah, agar kita selalu sami'na wa ta'na, rukuk dan sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa dakhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma azzal islam wal muslimin wa adillah syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhadiyati wansur man nasraddin wahdul min hadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dfa' annal ghala wal waba waz zalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimin ammah ya rabbal alamin. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa'atina ma wa'atana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.